sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memilih kita dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia seantero dunia. Dari semenjak manusia itu diciptakan pertama sekali, kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya Muhammad. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mampu merubah mindset jahiliyah menjadi mindset yang Islamiah, mendakwahkan Islam dalam senang, dalam duka, dalam teduh, dalam riang, dalam sedih maupun gembira, pantang menyerah sampai syariat Islam itu sempurna perintah Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Al-Ikhlas, yang kita hormati panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Kita masih berada dalam nuansa maulid, masih berada dalam nuansa untuk ingat kepada Nabi. Dimanapun kadangkala kita dapati ada orang-orang yang masih menceritakan kepada kita menyangkut dengan bagaimana sejarah sepak terjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini hamba Allah, kalau ada orang yang melarang, ada orang yang tidak mengindahkan, ada orang yang mencaci Nabi Muhammad, kita mungkin merupakan orang yang berada di garda terdepan untuk menantang, untuk melawan, bahkan untuk memperjuangkan supaya Nabi Muhammad nama beliau selalu digaungkan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita di Aceh, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 pekan, bahkan hampir 4 bulan secara berenten dan beruntun perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad itu dilaksanakan di berbagai penjuru. Namun hari ini hamba Allah, makin le orang yang cekut ke Nabi, tetapi seolah-olah kalau kita lihat, kalau kita analisa, ucapan itu hanya sebatas lisannya saja. Gepegah galak ke Nabi, gepegah cinta ke Nabi, gepegah sayang ke Nabi, namun dalam praktek kesehariannya mereka tidak pernah, bahkan jarang mempraktekkan dan mengaktualisasikan karakter akhlak yang pernah gepraktek li Nabi lamudin. Uranya padum nale urung-urung yang khususnya di tempat kita nyawa di Aceh, yang kadangkala ada orang yang menyampaikan Nabi Muhammad nyan hana betul Bandung urung bengek. Watena urung pegah Nabi Muhammad itu tidak perlu dikenang, Bandung urung akan marah. Namun tidak kita sadari hamba Allah, karakter, akhlak, sepak terjang Nabi Muhammad dalam kehidupannya dulu, uronyo kamulai gada dalam kehidupan peradaban umat beragama, khususnya di tempat katanya hamba Allah. Nabi pribadi yang gad akhlak, dengan musuhnya beliau berkawan sehingga tunduk kepada Islam karena akhlak yang dilakonkan oleh beliau. Kita jangankan dengan lawan, dengan kawan saja kita bermusuh-musuhan. Nabi jamun watena keburukan yang dilakukan oleh lawannya, wate diludahi ia babah wate bungo atau uleg. Bahkan dalam sebuah cerita Fatimah nemo nekalon Nabi Muhammad ditimpakan dengan kotoran manusia di atas kepalanya. Apa yang Nabi balas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh lawannya? Beliau pulang saat si yang menganiaya beliau tadinya, orang yang elanya Nabi bunuh, sakit. Watenya nebudok Nabi ditanya Mbak Siti Aisyah, ada bekal? Ada ya Rasulullah. Mari kita ziarah ke tempat orang sakit.
Gebedah Nabi berangkat untuk ziarah ke tempat kafir Quraisy yang sering menjahili beliau, yang sering menganiaya beliau. Gemeh padum krek roti dan padum anak kurma. Sehingga sikat cerita hamba Allah, terjadi dialog di sana, ya Muhammad. Tapi ti uro ilanya kata. Tip uro lung pehek kata. Tip uro lung rudah ibabah atau ulai kata. Tapi uronya Muhammad. Orang lain golom truk dijak sawulun gata ka awai truk ya Muhammad, maka saksikan aku masuk dalam agama Islam karena akhlak yang pernah engkau praktekkan. Uronya orang si ilun. Anak bertanya kadang-kala yang jamun takalan kondisi kehidupan di luar Aceh, bahkan di luar negeri, yang kita tahu bagaimana maraknya kehidupan mereka dengan mabuk-mabukan, dengan perjudian, dengan pekaru inanggop. Tapi hari ini budaya dan tradisi tersebut sudah menggerogoti khususnya anak-anak muda yang di tempat ditanya hamba Allah. Lidah berkata long sayang ke Nabi, dalam praktek kita jauh panggang dari api. Begot akai dengan sama tetangga, begot akai dengan jiran, begot akai dengan keluarga. Namun dalam kenyataannya, anu yang kadang-kadang ngan mak sendiri, ngan ayah sendiri hana got akai. Ini merupakan hal yang sering kita dapati. Tidak mungkin dinarasikan satu persatu, mungkin dah pegah tidak dua, tapi kita nyoban Bandung uronyo merasakan dan muncul kekhawatiran bahwa bagaimana generasi bangsa katanya di masa yang akan datang. Urang-urang yang lebih-lebih dalam jino dengan kondisi Piala Dunia luar biasa, terjadinya kadangkala praktek perjudian di kalangan masyarakat. Dan yang paling dominan kadangkala anak-anak muda yang retak-retak kamu. Padahal Nabi menjelaskan bahwa berhentilah untuk bermaksiat, karena Nabi tidak pernah mempraktekkan hal tersebut. Dalam nuansa maulid kadangkala kita tinggalkan prakteknya Nabi, walaupun kita berbicara lung sayang kat ke Nabi, lung cinta ke Nabi, lung rindu ke Nabi, tapi dalam praktek li kita nyo sang-sang seolah-olah orang yang memusuhi Nabi. Nyo kenyo yang jid kerenungan bagi pribadi lun, bagi drawan, bagi kita nyo Bandung. Hamba Allah, Nabi Muhammad itu merupakan sosok teladan dalam kehidupan kita. Dalam kitab tafsir Jalalain yang luntuan baca, akhlak Nabi tiada duanya dan patut kita nyo tak ikuti urung si ilmu. Dalam sebuah ayat waktu perintah oleh Allah Ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Hasyiah Sawi dijelaskan bahawa Nabi Muhammad sidra orang yang hana pernah pebut dosa. Beliau maksum, tidak pernah mengerjakan dosa kecil, bahkan dosa besar, apalagi dosa besar. Tapi Nabi Muhammad thiuro malam bersyukur dan taubat kepada Allah mi'ata marrah. Tirtuh go gelake taubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan wa fi riwayatin la astaghfirullaha tubu ilallah min sab'ina fa aktsara min sab'ina. Beliau taubat, beliau mengucapkan istighfar kepada Allah dalam satu riwayat hadisnya lebih banyak daripada 70 kali. Itu praktek akhlak yang dilakukan oleh Nabi. Hana dosa ke? Beliau dijamin maksum, beliau dijamin surga, diberikan Al-Quran oleh Allah, tapi untuk berendah diri ke Allah demi bersyukur kepada Allah terhadap nikmat dan rahmat yang diberikan, beliau rela mengorbankan waktunya untuk taubat dan istighfar kepada Allah. Akhlak yang dipraktikkan oleh Nabi. Pernah perut drawannya netun ngan batai, pujut getun ngan batai. Sahabat galai pajuh bu, sahabat galai pajuh makanan. Waktu dalam sabuh sepeperangan, Nabi Muhammad tengah gekuah parik, watenya perut cukup berat dia, tapi karena melihat kawan dan sahabatnya belum makan, hanai pajuh belum, gecok batai, gikat lam kertas, gikat baka iang, kupu tujuan supaya nak mutun perut bacu gotnyan bek dia. Dumnan akhlak Nabi ini praktikkan dalam kehidupan. Maka wajar wate Nabi kagwa ba Allah, wate Nabi kawafut, watenyan budah Umar bin Khattab gehayak-hayak pedung lagi diceritakan dalam kitab Nurul Yaqin. Pakon sahabat itu merasakan kehilangan, merasakan hilangnya sirna gado bagaimana praktek akhlak yang jud keteladan dalam udip. Han lepah kebayangkan li para sahabat bagaimana sosok yang menggantikan Nabi Muhammad, karena memang hana yang ganto urung silun.
Budah Abu Bakar gekun Umar. Muhammad nyan adalah sidro manusia yang udip saban lagi katanya wasid, yang punya anak, dan Muhammad itu pula akan meninggal dan wafat kadangkala dalam peperangan, dibunuh oleh lawannya. Orangnya Muhammad kagada ya wahai Umar bin Khattab. Lagi tanya ban Bandung, menyagetanya udah sembah Muhammad akan meninggal, mayyitun akan jid wafat dan meninggal, tapi menyagetanya udah sembah Allah Taala, lagi tanya akan sabi-sabi Allah sabi akan kekal dan getanya akan selamat, sehingga melupop tuduh Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahawa aku tidak sanggup membayangkan bagaimana kehilangan sosok Muhammad. Kenapa? Hatiku yang keras dilunakkan oleh karakter dan akhlaknya. Dum sahabat Umar bin Khattab, orang yang paling cuba, orang yang paling beha. Bahkan dalam sebuah catatan sejarah, Umar bin Khattab itu dikenal dengan sosok gulat. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan beliau. Tapi beliau luluh lantak dengan akhlak yang pernah dipraktekkan oleh Nabi dulunya. Sampai Umar bin Khattab han lepah neputua draw kepada Nabi. Bilal bin Rabah orang Syi'lun, waktu kumandangkan azan, waktu terus bak kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mekat-kat tubuh, menggoyang tubuh, ru'i mata, terbentak, tersentak suaranya. Halepah gucap, gepegah bau orang Bandung, saya tidak bisa mengumandangkan azan lagi. Kenapa? Karena Muhammad yang sangat kurindukan, yang tiada duanya, akhlaknya sangat luar biasa, hari ini sudah kembali ke hadirat Allah. Dum sekaliber Bilal bin Rabah, seorang budak, beliau merasakan ketenangan yang luar biasa saat menyebutkan nama Muhammad. Uronyo urang Syi'lun, waktu tersebut nama Muhammad, urang hanya berdiam diri, bahkan tidak ada respek dan hana geopen. Seolah-olah nama Muhammad itu menjadi narasi dongeng belaka. Seolah-olah nama Nabi Muhammad itu menjadi hal yang biasa. Seolah-olah nama Nabi Muhammad itu tidak ada cerita yang unik, hanya kesabuk hal yang menarik bagi kehidupan kita. Mindset yang sudah dikembangkan oleh pengaruh zaman sekarang, sehingga Nabi Muhammad bacut-bacut urang Syi'lun hampir gaduh dalam kehidupan anak-anak gedanya. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengerti jelas bagaimana perjuangan kepahitan Nabi Muhammad dalam menegakkan akidah Islam. Pernah tubuhnya dilempari dengan bebatuan, pernah mengurai air matanya, pernah berderai darahnya di kota Taif menjadi saksi. Kota Taif hari ini menjadi saksi bisu kepahitan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Tidak ada duanya kepahitan beliau. Didorong, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta. Beliau sabar. Kenapa? Demi kita semuanya, umatnya. Bahkan sampai akhir ajalnya, saat sakratul maut, Nabi mengucapkan ummati, ummati, ummati. Dalam sebuah hadis kudusi di akhir paparan ini hamba Allah, saat Jibril berdialog dengan Allah, ya Rabb, apa yang harus kutanyakan kepada Muhammad? Tanyakanlah kepada Muhammad, apakah dia akan kembali dengan ridha kepadaku? Pukul Muhammad siap untuk wabaklun. Waktu kena sakratul maut Nabi, waktu nyan getun Jibril, getanyang bak Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah sudah menanti kehadiranmu, malaikat di atas sudah menanti kehadiranmu ya Muhammad. Apakah engkau belum siap untuk kembali berjumpa dengan Allah, untuk kembali ke hadirat Allah? Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Jibril, aku ridha, aku senang, sangat ingin berjumpa dengan Allah. Namun satu pintaku ya Jibril, bagaimana jaminan yang diberikan oleh Allah untuk umatku kelak di yaumil qiyamah? Kepada Jibril gekun Allah Ta'ala, ya Allah, Muhammad cukup siap untuk wabakdron ya Allah. Muhammad cukup jauh-jauh hari ingin berjumpa denganmu ya Rabb. Tapi Muhammad meminta secuil harapan. Apa itu ya Jibril? Bagaimana kondisi umatnya di yaumil qiyamah? Akankah engkau masukkan mereka dalam neraka, ataupun engkau berikan jaminan untuk masuk dalam surga? Allah menjawab dalam hadis qudsi, ya Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatuh. Sampaikan wahai Jibril, surga ini
kuharamkan untuk umat-umat yang lain hatta tadkhuluha ummatu, sehingga umat Muhammad melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Menjelang sakratul maut, menjelang ajalnya Nabi sudah berada di ghargharah. Permintaan beliau terakhir kepada Allah, ya Rabb, berikan jaminan kepada umatku supaya engkau masukkan dalam surga. Tanpa kena wafat Nabi, mentang disebut nama katanya orang Syi'lun, mentang ingat kelon kedron katanya mandum orang-orang mukmin dan orang yang beriman, yang menganut agama Islam. Lantas apakah yang sudah kita hadirkan kepada Nabi hari ini? Punya jabatan, apa kepentingan Islam yang kita tawarkan dari jabatan kita? Punya kemampuan finansial, nah harta, apa harta yang kata je orangnya ke jalan Allah dia dalam agama Islam. Maka karena itu hamba Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, marilah saban sari ligedanya tak papah derawa tu, untuk tak balah jasa Nabi, untuk tak ikut akhlak Nabi, untuk tak perjuangkan kepentingan Islam, karena Nabi sayang ligedanya melebihi daripada sayang kepada dirinya sendiri. Ligedanya pun orang Syi'lun siap bahkan rela mati untuk tak perjuangkan pu yang dititipkan oleh Nabi, yaitu kalimah taibah, agama Islam dan beriman kepada Rasulullah dan Allah. Mudah-mudahan hamba Allah legedanya dengan wapna momen maulidnya, momen bulan lahir Nabi, peringatan lahir Nabi, akan menumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, yang insya Allah satu waktu kita akan berjumpa dengannya di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.